Guru adalah orang tua kedua siswa di sekolah. Kami bergerak untuk menuntun siswa menuju kesuksesan, agar kelak di masa depan mereka dapat mengembangkan bakat dan menemukan kebahagiaan, hingga kelak mereka menjadi penerus bangsa, menjadikan negara Indonesia maju. Bersiap menjadi agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henanol Wijaya, CGP dari Kabupaten Kuningan, angkatan ketiga. Saya di sini akan membuat video wawancara mengenai pengambilan keputusan pada modul 3. Kasus yang saya ambil itu kasus yang nomor 1. Kasus nomor 1 ini menceritakan ada seorang guru bernama Ibu Tati ketika mengajar, ada seorang murid yang menangis di depan kelasnya. Saya akan bercerita, kemudian saya akan menanyakan kepada rekan sejawat saya mengenai kasus ini. Jika rekan saya menjadi Bu Tati, bagaimana tanggapannya dan apa komentarnya? Mari kita saksikan pada video berikut ini. Oke, baik, bersama saya sudah ada seorang guru mapel IPA, Bu ya, dari SMP 1 Cigana Mekar. Saya akan bertanya, ada sebuah kasus yang saya dapati di program Guru Penggerak. Kasus ini akan saya tanyakan kepada beliau dan nanti kita minta komentarnya bagaimana. Oke, Bu, mohon maaf sebelumnya saya minta waktu sebentar. Ini saya ada studi kasus, saya akan bacakan, Bu ya. Iya. Oke, di sini studi kasus yang saya ambil itu yang pertama, ada seorang guru Bu Tati, itu guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda di sini, Ibu, gitu. Dimisalkan Ibu sebagai rekan kerja Bu Tati, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Oke, itu ceritanya Ibu. Jadi pertanyaan pertama mungkin bisa Ibu komentari. Kalau Ibu sebagai rekan Ibu Tati, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya sendiri apa ya, menurut saya ketika hal tersebut kan kita nggak tahu nih ya kasusnya apa. Yang jelas ada salah satu siswinya itu dihukum saja ya Pak ya, dikeluarkan dari kelas, kemudian diberikan hukumannya tadi berlutut. Kalau saya sendiri sih inginnya mungkin langsung bertemu dengan Ibu Tati ya. Dengan Ibu Tati pasti saya ketuk dulu pintunya, kemudian permisi meminta penjelasan dari Ibu
Butati dengan alasan kan tadi saya mendengar suara tangisan, menanyakan penjelasannya seperti apa, kenapa bisa si siswi itu dihukum seperti itu. Mungkin itu Pak yang langkah pertamanya. Soalnya kalau misalnya pun dibiarkan ya mungkin bisa saja ya itu karena melanggar peraturan yang disepakati di kelasnya Bu Tati. Melanggar peraturan di kelasnya Bu Tati itu. Tapi walaupun sesuai dengan peraturan kan tetap aja harus melihat juga fisik anaknya, barangkali anaknya sedang tidak sehat ketika panas betul. seperti itu kan bisa saja malah lebih fatal ya Pak. Jadi akan lebih fatal gitu kan, lebih khawatir seperti itu. Itu mungkin Pak, ditambah lagi dengan banyak anak-anak yang justru jadi terpengaruh sama suara tangisan anak tadi. Tadi kan ya ada anak-anak yang di kelas justru bukan yang memperhatikan Bu Tati mungkin, malah melihat itu kenapa anaknya nangis. Konsentrasinya terpecah gitu ya. Betul ya. Jadi saya aja yang di samping kelasnya mungkin kedengeran, apalagi yang di kelas pasti penasaran kenapa. Itu mungkin dari saya. Oke. Ya, mungkin itu dari tanggapan dari Ibu untuk pertanyaan nomor 1 Ibu ya. Oke, sekarang untuk yang berikutnya, kalau menurut Ibu, berarti Ibu itu kan langsung ke Ibu Tatinya ya. Kalau menurut Ibu itu kan, kalau setahu saya itu kan kalau dalam kelas itu kan ada pengelolaan, penguasaan kelas itu kan pada guru mapel saat tersebut. Nah, menurut pandangan Ibu, bolehkah guru lain menginterupsi jalannya pembelajaran yang sedang dikelola oleh guru mapel? Itu kalau menurut Ibu. Kalau misalnya terkait dengan kasus ini, tidak usah menginterupsi, memotong pembelajarannya ya Pak. Kalau menurut saya cukup dengan mengajak ngobrol, mencari informasi kenapa dilakukan seperti tadi. Kan punya alasan pasti Bu Tati, tapi tidak harus memberhentikan gitu kan. Biasa ketika kita ajak ngobrol dulu, itu kenapa, alasannya seperti apa gitu. Mungkin itu menurut saya. Kalau misalnya ada wewenang dari, misalnya di situ ada bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolahnya ke sana, kemudian melihat, itu kan beda lagi kalau kepala sekolah mungkin ya Pak. Kalau kepala sekolah kan manajerial punya wewenang gitu ya. Oke, terakhir Ibu, nah sebagai rekan di sekolah Ibu, untuk melihat kasus seperti ini, tadi sudah menyinggung kepala sekolah kan, kalau misalkan sekolah mengetahui permasalahan ini, ya di sekolah Ibu itu akan melakukan apa, tindakan seperti apa kepada kasus yang seperti ini? Kalau misalnya seperti itu, meminta penjelasan mungkin ya Pak ya. Jadi maksudnya meminta permohonan juga kan, tetap harus menegakkan menegakkan peraturan itu kan memang harus. Kalau menurut saya mungkin ada ya tadi peraturan kesepakatan yang sudah disepakati gitu, itu kan aturan ada kan harus dijalankan gitu tetap. Tapi ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, mulai dari situasi kondisinya mungkin udah disepakati harus berdiri di luar, tapi ketika kondisinya panas seperti tadi kan, itu juga harus dipertimbangkan apakah benar harus sesuai dengan peraturan seperti itu, ataukah ada hal lain yang bisa diganti gitu. Tapi tetap harus dengan ada konsekuensi, tetap ada konsekuensi ketika melanggar peraturan, kalau menurut saya seperti itu. Oke, ada lagi Bu mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup, kayaknya cukup itu Pak, kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya dalam studi kasus yang nomor 1 ini. Mudah-mudahan komentar dari Ibu bisa memberikan penjelasan kepada saya pribadi, mungkin kepada yang lain juga gambaran untuk menyelesaikan kasus yang pertama yang tadi kasusnya Ibu Tati. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian wawancara saya dengan rekan kerja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi wawancara saya dengan rekan kerja saya di SMP 1 Ciganda Mekar. Menurut saya pendapat dari rekan saya itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus ya pengambilan keputusannya. Kalau diklasifikasikan ke dalam 3 prinsip dasar dalam dilema etika, ya masuk ke dalam berpikir berbasis peduli atau care based thinking. Menurut saya memang seperti itu. Memang jika ada kasus hal yang seperti itu, yang saya lakukan pun akan
berusaha secara persuasif menanyakan apa yang sedang terjadi. Kenapa anak tersebut bisa berada dalam kondisi yang seperti itu? Tentu ada beberapa pertimbangan oleh Bu Tati itu sendiri. Kenapa harus melakukan seperti itu? Tadi diungkapkan pula bahwa bisa jadi telah terjadi kesepakatan di awal. Barang siapa yang melakukan kesalahan, maka akan demikian. Nah, hanya anak tersebut kan tadi menangis gitu ya. Itu yang membuat suasana mungkin tidak kondusif dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini mungkin kita flashback ke materi-materi sebelumnya, yaitu tentang rasa keadilan, rasa kasih sayang, kebutuhan daripada siswa. Nah, makanya diperlukan prinsip yang ketiga, yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau kepedulian terhadap sesama atau terhadap muridnya sendiri. Oke. Jadi kalau ditanyakan apakah berbeda pengambilan keputusan yang disampaikan oleh rekan kerja saya dengan saya rasa mungkin akan melakukan hal yang sama terhadap kasus yang nomor 1 seperti itu. Ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi saya pribadi dalam mengeksplor pada modul 3 ini tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.